Jika keracunan MBG, sebuah SPPG di Depok, Jawa Barat melakukan uji coba makanan untuk memastikan makanan higienis dan juga aman. Pemirsa, uji coba makanan digelar di SPPG Pancoran Mas 007, Kota Depok, Jawa Barat. Melibatkan ahli gizi dan juga kepala chef, kegiatan ini bertujuan agar keamanan, kualitas dan juga rasa masakan bergizi, makanan bergizi gratis tetap terjaga. Selain tes food, sejumlah jajaran instansi terkait juga melakukan pengecekan ke sejumlah area SPPG. Usai dipastikan aman, pemirsa, pendistribusian MBG pun langsung dilakukan. Saat ini SPPG Pancoran Mas 007 menyiapkan 1.300 porsi perharinya untuk disalurkan ke 10 sekolah yang telah terdaftar. Total semua itu ada 122 ya yang sudah ber-SK dan sekarang sudah ada yang beroperasi 97, jadi kurang lebih ada 25 lagi yang sedang dalam tahap administrasi dan pembenahan dapur ya. Kita berharap mudah-mudahan secepatnya ini semua bisa kelar dan beroperasi ya, sehingga target Depok maksudnya kalau 100% kurang lebih kalau nggak salah ada 170-an ya. Masih jadi mungkin masih ada kejadian luar biasanya nggak terjadi. Mungkin ada arahan-arahan dari ahli gizi, dari kepala chef supaya kerjanya hati-hati aja. Kita ke informasi lain, pemirsa, demi menghibur anak-anak sekolah, petugas SPPG di Pamekasan, Jawa Timur mengenakan kostum superhero saat mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah. Ya, kedatangan idola anak-anak ini disambut riang gembira oleh para siswa. Inilah aksi seru tokoh superhero Spider-Man dan Power Rangers. Kedatangan mereka disambut antusias oleh para siswa Pondok Pesantren Miftahul Ulum berada di Desa Palengaan Laok, Pamekasan, Jawa Timur. Tidak hanya itu, para siswa bahkan rela membantu superhero untuk mengangkat paket MBG yang disajikan. Selain itu, ada satu badut juga turut serta mengantar paket makanan bergizi gratis ini. Tidak heran banyak siswa mengajak untuk berfoto bersama. Mengantar paket sajian MBG dengan kostum superhero dan badut ini dilakukan oleh petugas SPPG Al-Hasani. Untuk ide ini kita hasil sendiri, spontan gitu. Tujuannya untuk menghibur anak-anak, tidak ada tujuan yang lain, tidak untuk viral atau gimana. Namun kita tujuannya tetap untuk menghibur anak-anak yang ada di sekolah, seperti itu. Agar tidak membosankan bagi anak-anak, mengantar MBG dengan kostum superhero ini akan dilakukan minimal sebulan sekali atau jika ada permintaan dari pihak sekolah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, A-News melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi demo mahasiswa yang terlibat bentrok dengan polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam aksinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati saat kampanye pilkada lalu untuk kebaikan Bangkalan. Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkab Bangkalan, namun setelah lama berorasi tak ada pejabat Pemkab yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkab dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Menjalankan pemerintahan yang baik. Bagaimana kemudian menata kelola Kabupaten Bangkalan ini dengan baik. Mulai dari sistem pelayanan publik,
sampai persoalan sampah yang belum selesai sampai hari ini, Bapak. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa mendatangi halaman kantor Bupati Pali untuk menuntut pengaktifan kembali layanan BPJS mereka. Pihak pemerintah yang menemui massa pun akhirnya memutuskan akan mengaktifkan kembali layanan kesehatan tersebut. Buka untuk membantu. Ratusan massa berdatangan membadati halaman DPRD Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Mereka datang untuk menuntut hak dasar mereka, yaitu pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan terhitung mulai 1 Januari hingga 19 Januari 2026. Massa mendesak pemerintah Kabupaten Pali dan DPRD Pali untuk segera mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan. Usai menemui massa, Wakil Bupati Pali bersama pimpinan DPRD Pali meminta waktu 1 jam yang disepakati bersama untuk menggelar rapat dengan pihak BPJS. Berselang 1 jam, akhirnya pihak pemerintah akan mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang tidak aktif dan akan dilakukan verifikasi dalam 10 hari ke depan. Dan hari ini BPJS sudah kita minta dulu untuk diaktifkan dulu sambil kita memverifikasi. Karena saat ini masyarakat membutuhkan layanan daripada BPJS. Nah, BPJS juga seharusnya tidak boleh juga saklek karena kita dari pemerintah ke pemerintah demi untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada masalah seharusnya. Nah, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan titik temu, tadi sudah dipimpin oleh Ketua DPR sama Wakil Ketua DPR dan jajaran anggota DPR. Kita memaksa untuk BPJS untuk tetap melayani masyarakat Kabupaten Pali khususnya. Masyarakat Pali masih menunggu hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan lancar. Selama sejak hari ini 19 Januari 19 Januari sampai 10 hari ke depan jika tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, saya pastikan masyarakat akan menggelar aksi lebih banyak lagi, Mas. Mereka berharap pemerintah dapat menepati janjinya tepat waktu, mengingat jaminan kesehatan menjadi kebutuhan yang utama. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus, di mana hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo, termasuk kasus yang menjerat Sudewo sebelumnya. Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati akibat penaikan PBB hingga 250%. Sudewo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api. Ya, ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo tuai kontroversi saat ambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Warga yang kesal dengan kebijakan tersebut berunjuk rasa mendatangi pendopo Pati. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI.